Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, 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 amin. Amin. Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia U20 ya. Dan sebelum berlaga di Piala Asia ini, Indonesia sudah menyelenggarakan mini turnamen di Indonesia ya. Dan hasilnya ya kita bahas nanti ya. Tapi begini, banyak orang berpendapat bahwa kalau Indonesia nanti di Piala Asia tampil seperti sebagaimana tampil di mini turnamen kemarin, kemungkinan hasilnya akan sulit untuk lolos dari fase grup. Bro Ibung, Ya, apakah ini pernyataan ini bisa diaminkan nih bro, atau seperti apa bro? ya, saya cukup setuju ya dengan statement seperti itu ya. Mhm, Kalau kita lihat pada rujukannya adalah pertandingan mini turnamen mhm, yang menghadirkan timnas Jordania, Suriah dan India. mhm, Dan dua tim ini, Jordania dan Suriah kan memang sebagai kontestan di Piala Asia. mhm, Paling tidak ini kan sebagai rujukan juga ya bagaimana peta kekuatan dari negara-negara lain di Piala Asia nanti. mhm, Nah, dari dua pertandingan awal ketika melawan Jordania, kita bermain bahkan dengan kalau nggak salah di menit 17 sudah bermain dengan 10 pemain Jordania, mhm, tapi kita juga gagal. mhm, Melawan Suriah pun begitu, kita gagal kalah. mhm, Tapi memang di pertandingan terakhir kita menang melawan India. Tapi India pun yang hadir di mini turnamen tersebut itu bukan under 20 yang sebenarnya, karena mhm, rata-rata kebanyakan pemain-pemain yang ditampil di situ, pemain India adalah pemain-pemain yang rata-rata usianya baru ada yang 17 tahun, 16 tahun, 18 tahun. mhm, Belum seperti timnas-timnas negara lain ya. mhm, Sebagai contoh timnas Indonesia yang memang untuk level usia U20 dianggap sudah cukup matang gitu mhm. loh. Di usia 19, di usia 20 yang kebetulan mereka bisa hadir. Nah, kalau rujukannya seperti itu, rasanya kok ya ini juga menimbulkan semacam kekhawatiran juga ya Mhm. dengan tampilnya seperti ini. Mhm. Karena kalau kita lihat bagaimana kualitas yang ditampilkan U20 di mini turnamen tersebut, rasanya belum ada peningkatan yang signifikan, Bro. Nah, bro, kabarnya setelah mini turnamen ini menuju ke Hmm, Piala Asia, ini ada banyak perubahan, bro, mulai dari pemain dan segala macamnya. Apakah ini maksudnya betul. untuk menambal gitu, bro, memperbaiki atau seperti apa? Sebenarnya bukan menambal ya. Ini kan adalah justru adalah proses seleksi akhir. Hmm, Proses seleksi akhir menuju Piala Asia yang sebenarnya di China nanti. hmm, Karena ketika mini turnamen ada beberapa puluh orang yang dipanggil, tapi hmm, kan ini karena ini masih tahapannya adalah seleksi akhir, ada beberapa pemain yang akhirnya tidak bisa diangkat ke hmm, Piala Asia. hmm, Dan yang agak mengagetkan nama-nama yang biasa sering tampil di U20, U17 katakanlah ya dari mulai U17 kemudian U20 seperti contoh Rizky Afrizal, hmm, kemudian Arkan Kakak, Mesal Hamza itu tidak dipanggil lagi hmm, ke U20 yang akan tampil di China nanti. betul. Tapi saya pikir gini, dengan penambahan ada juga penambahan pemain dari U17 ya seperti Evandra Florasta. Saya pikir apapun ya yang ditampilkan, kalau misalkan penampilannya seperti ini, di mana permainan Indonesia masih berkutat pada permainan dari sisi-sisi sayap terus gitu loh. Hmm, hmm, Permainan yang dari sisi kiri dan kanan yang berusaha melakukan cutback ke tengah, ini rasanya kok lebih mudah lebih mudah dinetralisir karena ruang gerak ketika pemain berada di sisi sayap itu berbeda dengan ruang gerak ketika mereka berpenetrasi dari tengah. Karena hmm. penetrasi dari tengah itu punya cakupan wilayah yang bisa dimasuki yang lebih luas. Ya. Nah, sayang sekali bahwa kalau kita lihat bagaimana dari tiga permainan tersebut, Indonesia gagal memanfaatkan permainan di tengah itu yang jadi masalah. Walaupun di situ kita lihat ada Tony Firmansyah, kemudian Welber Jardim juga bisa dimainkan di situ, tapi ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Selalu permainan adalah dari sisi sayap dan ini memang tipikal dari coach Indra Safri yang dari dulu sampai sekarang masih mengandalkan permainan dari cutback dari sisi kiri dan kanan. Hmm, Nah, sayang sekali kalau misalkan ini dilanjutkan tanpa berupaya untuk melakukan perbaikan di area penyerangan tengah,
Ini yang akan sangat menyulitkan nanti sepertinya gitu bro. Nah, ini kan banyak orang yang mulai berpikir lebih jauh lagi daripada bagaimana kira-kira Mm-mm. hasil dari Piala Asia, yaitu kalau seandainya ternyata Indonesia tidak berhasil lolos dari fase grup nih, apakah ada kemungkinan nih Coach Indra Safri disintayongkan? Ya memang itu agak terlalu jauh ya. Walaupun saya juga mengapresiasi upaya dari Coach Indra Safri untuk mempertajam area penyelesaian akhir Mhm, dengan mendatangkan Kurniawan Dwi Julianto. mhm, Kurniawan Dwi Julianto difokuskan untuk katakanlah mendrill ya pemain-pemain yang biasa bermain sebagai penyelesai akhir gitu loh. mhm, Nah mhm, seperti Jens Sleven, kemudian Muhammad Ragil, mhm, ini juga kan ini bisa di apa ya dimanfaatkan pengalaman dan pengetahuan dari Kurniawan Dwi Julianto untuk bisa ditularkan kepada pemain-pemain yang sejatinya diplot untuk menjadi seorang goal getter. ya, Nah, ini adalah upaya-upaya terus yang dilakukan oleh Coach Indra Safri dan jajarannya mhm, untuk memperkuat bukan cuma area pemain tapi juga di sisi staf kepelatihan gitu. mhm, mhm. Jadi ini ada upaya lah ya intinya supaya tidak seperti Sintayong. Ya karena gini bro, kalau kita lihat bagaimana Indonesia nanti di Piala Asia, itu kan lawan-lawan di fase grupnya aja udah sangat berat. Di Nah, situ makanya. ada Uzbekistan, ada Iran, mungkin hanya Yaman aja yang mungkin bisa kita netralisir. Hmm, Tapi apakah kita bisa mampu untuk bisa katakanlah mengalahkan dua tim ini hmm, antara Iran dengan Uzbekistan? Kalau kita telaah ya lebih jauh, bagaimana apa prestasi dari kedua kesebelasan di tingkat level usia, ini hmm, kan sepertinya pemain-pemain dari dua negara ini adalah pemain-pemain yang justru matang di usia 20 gitu loh. hmm, Ini hmm, hmm, agak-agak sulit memang. Walaupun kita tahu bahwa timnas kita juga ada beberapa pemain yang memang matang juga secara pengalaman di level klub. Kita contoh Kadek Arel, hmm, ada Donitri, hmm, kemudian Ikram. Itu kan adalah pemain-pemain yang mungkin secara apa ya reguler bermain di klub hmm, dan apa permainan-permainan mereka juga diberikan menit-menit bermain yang cukup banyak. hmm, Mudah-mudahan aja ya bahwa pengalaman yang dimiliki oleh Kadek, oleh Ikram, oleh Donitri itu bisa ditularkan kepada pemain-pemain lain hmm. supaya apa ya chemistry antar pemain, organisasi permainan, kualitas permainan juga akan meningkat. Dan jangan lupa yang tadi saya garis bawahi Hmm. bahwa timnas kita harus bisa memanfaatkan permainan dari lini tengah, kemudian memanfaatkan jalur penyerangan dari area tengah. Jangan hanya memanfaatkan sisi kiri dan kanan. Apakah kalau dilihat dari pemain Hmm. yang dipanggil itu akan Ya, ada kesempatan bermain dari tengah, bro? Serangan dari tengah ini. saya lihat ada ya, ada kesempatan seperti itu. Ada pemain-pemain yang punya kualitas untuk bisa memanfaatkan sisi tengah Mhm, dari permainan ke depan. Kita contoh misalkan Welber Jardim ya. mhm, Welber Jardim ini selain dia juga biasa bermain sebagai back di belakang, dia ketika bermain di tengah kemudian bisa diplot sebagai penyuplai bola untuk mhm, menguasai area tengah, dia juga cukup lumayan bagus gitu loh. mhm, Apalagi saya melihat di sini ada perkembangan yang sedikit agak agak baik ya kalau menurut saya ya. mhm, Bagaimana siapa Muhammad Ragil ini? Tadinya kan Muhammad Ragil ini kan lebih banyak bermain sebagai striker. Tapi ketika pertandingan terakhir melawan India, dia bermain dari sisi kiri. Itu juga ternyata apa chemistry-nya juga justru berjalan dengan bagus dengan Laven gitu loh. Dan mhm, dia bisa bermain tik-tak dengan Raven dan gol-gol itu justru bukan dari sisi sayap, tapi dia mhm, lakukan adalah kombinasi dari tengah. Nah, mhm, Ragil ini bisa masuk ke dalam area ke tengah gitu loh. Di mhm, situ juga masih ada Tony Firmansyah. mhm, Jangan lupa ada Evandra Florasta ya. mhm, Yang di U17 dia memang pemain yang cukup bagus dan kreatif lah boleh dibilang mhm. untuk bisa menghidupkan lini tengah. Jadi bukan tidak mungkin kalau misalkan Coach Indra Safri lebih jeli untuk bisa memanfaatkan penyerangan dari tengah. Ini bisa dimanfaatkan dengan baik karena
ada resource-nya untuk memainkan peran seperti itu gitu, Bro. Hmm. Jadi ini kalau begitu bahwa pertandingan di Mhm. Piala Asia nanti, timnas Indonesia tidak akan sama seperti apa yang ditampilkan di mini turnamen, bro. Saya harap seperti itu ya. Tidak sama dalam pengertian ada peningkatan kualitas yang signifikan, Ya, ya. ada peningkatan taktikal, ada peningkatan strategi, dan ada peningkatan mentalitas gitu loh. Hmm. Jadi banyak aspek yang harus ditingkatkan. Dan kalau kita lihat di pertandingan terakhir ketika Jans juga tampil, itu kan boleh dibilang lini penyerangan kita justru lebih hidup. Hmm. Jans ternyata mampu bermain sinergis dengan Muhammad Ragil dalam hal ini ya. Walaupun sejatinya kedua pemain ini dalam posisi yang sama, Hmm. tapi Ragil ditempatkan di sisi kiri Hmm. untuk bisa melakukan penetrasi juga. Kalau dia punya peluang untuk masuk ke tengah, dia masuk ke tengah dan itu dilakukan gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, ini kan ada semacam perbaikan dari sisi taktikal oleh Coach Indra Safri, walaupun memang perkembangan taktikal itu hanya bisa dilakukan pada saat kita melakukan pertandingan melawan tim yang dianggap paling lemah, yaitu India gitu loh. Hmm. Nah, mudah-mudahan saja bahwa apa yang dilakukan ketika melawan India dengan permainan yang begitu membaik dari sisi dari tengah, dari kiri dan kanan, ini juga bisa bisa kemudian mencapai titik ini ya, peak performance-nya ketika di laga sesungguhnya, Bro. Hmm. Kita kan akan ngelawan Iran dan Iya, Uzbek gitu ya. Yang kita tahulah iya, mereka ini kan secara permainan di apa kehadiran mereka di Piala Asia ini udah lebih sering daripada Indonesia ya. Nah, betul. bro, apa sih yang harus ditakutkan oleh Indonesia terhadap tim-tim tersebut? Ya, kita contoh bagaimana Uzbekistan bermain ya. Hmm. Uzbekistan ini bermain itu polanya sangat jelas ya. Mereka bermain pertama mereka punya kecepatan. Mhm. Kemudian mereka juga bisa memanfaatkan ruang-ruang. Ini yang dilakukan oleh Iran dan Uzbekistan yang saya perhatikan. Mhm. Dan jangan lupa bahwa ada keunggulan-keunggulan fisikal yang sifatnya fisikal yang bisa mereka manfaatkan. Dan mereka memanfaatkannya dengan cara-cara yang cerdik. Mhm. Seperti Uzbekistan, mereka bisa bermain ketika mereka berusaha untuk menarik pemain Indonesia, dia lebih banyak bermain ke dalam, Mhm. lebih main banyak ke dalam, tapi tiba-tiba ada pemain-pemain yang berusaha untuk kemudian mencari celah kosong untuk melakukan penetrasi secara melompati area tengah gitu Mhm. loh. Nah, ini yang harus diwaspadai karena mereka selain punya kecepatan, keunggulan secara fisik mereka juga bisa manfaatkan. Mhm. Dan biasanya itu dari Iran maupun Uzbekistan nih ada sedikit kesamaan dalam Mhm. gaya permainan. Walaupun kecepatan mungkin Uzbekistan lebih lebih ini ya, Lebih lebih unggul. cepat, lebih unggul. Tapi dari sisi kematangan dalam sisi organisasi permainan, Iran itu justru lebih unggul. Jadi Mhm. kedua tim ini sebetulnya punya keunggulan masing-masing. Yang Mhm. rata-rata keunggulannya ini itu di atas dari pemahaman sepak bolanya di timnas kita. Ini yang Mhm. harus diwaspadai. Mhm. Eh, faktor fisikal juga ini juga menjadi kendala tersendiri ya. Mhm. Walaupun kita lihat bahwa eh, eh, pemain-pemain kita di U20 itu rata-rata kan pemain yang juga secara body strength juga sudah cukup bagus, Mhm. dengan tinggi badan juga cukup bagus. Mhm. Tapi apakah itu juga cukup untuk apa ya, Menghadang ya. Nah, menghadang ya, iya benar. menghadang Iran dan Uzbekistan? Saya pikir ini yang harus dibenahi. Masih Mhm. ada PR untuk bisa membenahi dan masih ada beberapa hari. Mhm. Walaupun kita tahu mungkin timnas kita sudah mencoba untuk melakukan aklimatisasi di cuaca dan segala macam di Cina nanti. Mhm. Tapi ya manfaatkan beberapa hari ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan gitu, Bro. Nah, ini kalau balik lagi ke masalah fisik, mental, berartinya balik lagi ke Mm-hmm. setelan pabrik nih, bro. Itu yang saya khawatirin, Bro ya. Saya khawatirin sekali ya bahwa permainan Indonesia memang penguasaan bola bisa dilakukan, tapi hanya berhenti sampai di setengah permainan gitu ya, Hmm. area permainan. Karena ketika Indonesia bermain dari kaki ke kaki, kemudian
ada upaya untuk melakukan ini ya marking yang begitu ketat, biasanya Indonesia agak agak sering gagal untuk Hmm. menghadapi marking-marking yang begitu kuat. Akibatnya, ketika marking begitu kuat, ya udah tidak ada jalan lain untuk melakukan umpan bola ke depan gitu loh. Ini adalah upaya untuk mencegah pemain lawan masuk dan untuk cepat-cepat melakukan reorganisasi di di bagian pertahanan. Hmm. Ini adalah cara-cara pragmatis yang mungkin harus dihindari ya gitu, Bro. Hmm. Ya itu zaman zaman yang lalu kan memang begitu, tendang ke depan. Padahal itu kan seperti memberi lagi bola ke pihak lawan kan jadinya. Betul. Jadi itu Cuman hanya upaya untuk mereorganisasi permainan di belakang kita gitu loh. eh, Heeh. tapi Memberikan habis waktu itu seperti itu, diserang lagi gitu kan diserang jadinya. lagi. Janganlah, jangan seperti itu. Karena saya harap sekali ya bahwa ini kan kesempatan Indonesia bagus sekali ya bisa tampil di Piala Asia di segala level usia. Manfaatkan ini dengan bagus. Apalagi kemudian saya juga dengar Pak Erick Thohir juga kemudian punya target-target tersendiri untuk Hmm. timnas kita yang masuk ke Piala Asia. Hmm. Bahwa kalau kita bisa tampil di Piala Asia, bukan tidak mungkin kita juga bisa tampil di Piala Dunia nanti gitu loh. Hmm. Hmm. Artinya ada target-target yang harus step-step yang harus dilewati. Hmm. Mungkin kalau kita melihat pada pembagian grup yang begitu berat, Hmm. mungkin kali ini kita agak agak sedikit sulit ya untuk Hmm. bisa keluar dari fase grup. Hmm. Tapi bukan hal yang tidak mungkin, Bro. Itu bisa dilakukan gitu, Bro. Hmm. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai timnas Indonesia U20 yang akan bermain di Piala Asia U20 ya nanti ya. Anda masih Betul. pengen nonton nggak nih kalau misalnya pertandingan Indonesia kayak begini? Yang saya khawatir nanti orang malesnya nonton kalau tahuan misalnya udah kalah lagi, kalah lagi. Kalau menurut sobat, Iya. sobat sendiri bagaimana timnas Indonesia nanti? Mampukah Indonesia berbicara di Piala Asia nanti dan lolos ke dari fase grup ke fase 16 besar? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, Bro.